kita sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan materi IPS kelas 7. Jadi bagi kamu yang merasa kelas 7 saat ini adalah materi yang nanti pertama akan dipelajari di bab 1 biasanya di semester 1. Saya harapkan kalian nanti bisa memahami dari materi yang disampaikan sehingga selebihnya kamu bisa memahami materi-materi selanjutnya kalau materi ini bisa dipahami lebih awal. Baik, yang pertama materi akan dibahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ruang dan apa itu interaksi. Ya. Jadi sederhananya ruang itu adalah tempat. Kalau di rumah kita ada tempat yang disebut kamar, maka kamar itulah disebut ruang. Bahkan rumah itu sendiri juga disebut ruang, karena rumah juga bagian dari tempat orang yang tinggal di situ. Kalau kita bicara misalkan sekolah juga tempat bagi siswa yang melaksanakan belajar mengajar dengan gurunya di sekolah. Dari sekolah juga ada ruang yang disebut kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 7 sampai kelas 9, antar kelas-kelas itulah disebut ruang. Kenapa? Alasannya? Tentu alasannya karena ruang itu ditempati oleh manusia atau oleh makhluk hidup. Maka bisa kita simpulkan secara sederhana, ruang itu adalah tempat yang ditinggali atau ditempati oleh makhluk hidup. Berarti kalau kita bicara makhluk hidup, ini juga tidak manusia saja. Ada hewan di sana, ada tumbuhan. Bahkan di atas angkasa sekalipun juga bisa disebut ruang. Kita sering bilang ruang angkasa. Itu pengertian tentang ruang. Yang kedua, kita juga harus memahami interaksi. Tadi ruang sudah, sekarang interaksi. Interaksi itu apa? Interaksi itu biasanya sering kita bahasakan dalam Indonesia satu kegiatan yang memiliki makna atau arti saling. Ya. Jadi kalau kita sebagai manusia biasanya butuh terhadap bantuan orang lain. Jadi sesama manusia harus membantu. Maka bisa kita artikan manusia saling membantu. Misalkan manusia saling menghormati, misalkan. Nah, di sini makna saling berarti satu sama lain memiliki kebutuhan. Satu sama lain memiliki, kalau ingin dihormati berarti harus menghormati orang lain. Kalau membantu orang biar kita dibantu juga, biasakan kita harus membantu orang lain. Maka saling punya makna saling interaksi itu. Contoh sederhananya kalau kita berjabat tangan dengan teman kita, berjabat tangan dengan orang tua kita, ketika kita salaman mengulurkan tangan kita, maka disambutlah oleh teman kita untuk berjabat tangan atau orang tua kita untuk berjabat tangan. Berjabat tangan itulah yang disebut dalam bahasa IPS adalah interaksi. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Yang selanjutnya, interaksi antar ruang. Berarti antar ruang, berarti ruang ini banyak, bukan hanya satu. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau di rumah misalkan ada 2 ruang kamar, berarti kamarnya ada 2, kamar A dan kamar B misalkan. Antara kamar A dengan kamar B, yang kamar A diisi oleh adiknya, yang kamar A diisi oleh kakaknya misalkan.
antara A dan B ini di ruangan tadi itu dia saling berinteraksi, saling. Kadang kakaknya pinjam sesuatu ke kamar adiknya, atau adiknya pinjam sesuatu ke kamar kakaknya. Itu contoh yang gampang kita pahami di lingkup ruang di rumah kita ya. Nah, kalau di IPS ini yang dibahas antar ruang sangat luas. Bisa saja interaksi ini ruangnya daerah misalkan ya. Daerah itu bisa wilayah, kota, bisa kabupaten, bisa antar provinsi, bisa bahkan antar negara, juga bisa disebut antar ruang. Apa yang terjadi interaksi di situ? Interaksi itu kan tadi saling membutuhkan ya. Jadi sebagai manusia kita butuh, maka saling membutuhkan. Kita ambil contoh, ada satu daerah ya, terserah kamu mau kasih daerahnya itu namanya apa ya. Di sini kita contohkan daerah A dan daerah B misalkan. Kalau di daerah A misalkan banyak ikannya, dan di daerah B banyak sayur, otomatis di sini di daerah A kurang sayurnya, di sini otomatis kurang ikannya. Kalau di daerah A kepingin sayur untuk makan misalkan, karena stok atau persediaan di wilayah situ udah habis, maka dia akan melakukan interaksi ya, melakukan hubungan ya, untuk memenuhi kebutuhan sayurnya, maka dia akan berinteraksi kepada wilayah atau daerah B. Dan sebaliknya, satu saat wilayah B dia kurang ikan, kepingin makan ikan, maka karena dia tahu daerah A itu banyak ikannya, karena banyak tambak di sana, lautnya juga luas di sana misalkan, maka bergantian kemudian wilayah B akan berinteraksi kepada wilayah A atau daerah A, karena dia punya ikan banyak, sementara yang B punya sayur banyak, maka hubungan antara A dan B itulah disebut interaksi antar ruang ya. Jadi sudah antar wilayah tuh ya. Bisa kita ambil pengertian singkat bahwa setiap manusia harus melakukan interaksi sosial ya. Karena wilayah A dan wilayah B pasti isinya manusia, isinya makhluk hidup seperti kita ya. Ini bicara manusia, meskipun ada tumbuhan, ada hewan dan lain sebagainya. Nah, karena sebagai manusia kita harus saling berinteraksi. Biar apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi tidak mungkin dong kalau di wilayah A dia kepengen sehat ya, kemudian karena kurang sayur di wilayahnya A dia diem aja karena kepengen sehat, maka harus berusaha bagaimana caranya memenuhi kebutuhan biar dia bisa makan sayur, biar dia bisa sehat, maka dia berinteraksi lah dengan wilayah lain ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu juga yang B, ketika dia juga kepengen sehat, kepengen makan ikan, karena barangkali jarang sekali makan ikannya, maka dia kemudian mencari demi memenuhi kebutuhannya, maka dia akan melakukan interaksi kepada wilayah A. Jadi dari pelajaran ini
kita bisa ambil satu hikmah, ya, bahwa manusia itu harus saling berinteraksi, harus bisa bergaul, harus bisa bersosial, kenal kepada yang lain. Karena dengan banyaknya kita kenal kepada orang, tentu ingat yang harus kita kenal adalah tentunya orang yang baik, ya, orang yang bisa ketika kita dalam kesulitan barangkali bisa membantu kita, karena kehidupan manusia itu tidak lepas, ya, saling membutuhkan satu sama lain. Barangkali inilah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa apa yang ditempati oleh makhluk hidup maka itu disebut ruang. Kemudian setiap ruang dan makhluk hidup yang ada di dalamnya pasti memiliki kebutuhan. Untuk memiliki kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia harus melakukan interaksi sosial antar ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Mudah-mudahan ada waktunya. Kalau ada komentar atau pertanyaan, silahkan bisa dicatat di komentarnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.